Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah evolusi akan mempresentasikan mengenai materi teori evolusi Darwin. Sebelum itu, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkelimpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan walaupun ada beberapa mata kuliah masih dilakukan secara daring atau online. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi junjungan Nabi Yuna Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yakni saya, Anissa Hidayah, bersama dengan dua rekan saya, Nur Mutiara dan Pratiwi Agusni, akan mempresentasikan mengenai teori evolusi Darwin dengan pokok bahasan yang pertama kerja ilmiah Darwin, kedua perumusan teori evolusi, dan ketiga perkembangan teori evolusi Darwin. Untuk poin yang pertama itu mengenai sedikit sejarah ringkas Darwin akan saya paparkan. Darwin begitulah nama yang sering kita dengar dan kita sebut, memiliki nama lengkap Charles Robert Darwin. Beliau dilahirkan pada 12 Februari 1809 pada hari yang sama dengan kelahiran Abraham Lincoln. Beliau merupakan putra dari dokter kenamaan, yaitu Robert Warning Darwin, dan merupakan cucu dari Dr. Erasmus Darwin. Beliau itu merupakan seorang dokter, ahli alam, dan seorang pujangga. Darwin dibesarkan di rumah ayahnya. Beliau merupakan seorang anak yang hormat dan tidak pernah membantah ayahnya, serta merupakan pribadi yang senang mendengarkan cerita mengenai pandangan kakeknya, yaitu Erasmus Darwin, mengenai sejarah alam dan lainnya. Di mana sejarah yang sering didengarnya itu merupakan sejarah yang juga ditulis oleh kakeknya, yaitu Erasmus Darwin dalam bukunya Zoonomia pada tahun 1794. Charles Darwin ini telah menunjukkan sikap seorang ilmuwan, suka mengumpulkan kerikil, serangga, telur burung, dan namun hasil pembelajaran di sekolah itu buruk. Kemudian pada usia 16 tahun, ayahnya mengirim Darwin untuk belajar ilmu kedokteran di Universitas Edinburgh. Namun karena beliau tidak menyukai bidang tersebut, oleh karena itu ada beberapa masalah dan kendala saat perkuliahan dan menyebabkan dia keluar dari universitas tersebut. Di tahun 1828 sampai tahun 1831, Darwin belajar di Universitas Cambridge dengan memperoleh nilai yang cukup. Namun di sini Darwin lebih menyenangi keterlibatannya dengan profesor botani, yaitu Stephen Henslow di lapangan. Selain itu, Darwin ini juga menyenangi membaca buku mengenai sejarah alam, termasuk membaca ulang buku kakeknya yang judulnya itu Zoonomia. Lalu selama dia berkuliah di Universitas Cambridge, Darwin itu membaca pandangan evolusi, mulai dari tokoh Yunani sampai dengan tokoh evolusi organik zaman Renaissance, kecuali Charles Lyell. Next.
Berikut ini adalah pemikiran-pemikiran evolusi ahli filsafat Yunani kuno. Ada dua. Yang pertama Aristoteles, yang kedua dalam kitab kita Al-Quran. Pemikiran evolusi menurut Aristoteles adalah evolusi ini Aristoteles ini merupakan seorang yang penganut gejala alam, seorang yang meneliti gejala alam dan melihat banyak bukti mengenai desain dan tujuan di alam. Dia menggambarkan pemikirannya ke dalam namanya skala naturae, yaitu tangga kehidupan makhluk hidup yang disusunnya secara bertingkat dari yang sederhana sampai ke tingkatan yang kompleks. Meskipun Aristoteles ini belum mampu menjelaskan adanya hubungan antara anak tangga yang satu dengan anak tangga yang lainnya, namun kekompleksan dari bentuk yang dikemukakannya itu senada dengan kesempurnaan bentuk yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Infitar ayat 7-8 dengan artinya yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendakinya, dia menyusun tubuhmu. Tafsiran ini menurut Al-Jalalain dalam tafsir Al-Quran menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari ketiadaan, lalu disempurnakan kejadiannya. Lalu Allah menyeimbangkan organ-organ tubuh yang lengkap dan disesuaikan dengan fungsinya. Tiada tangan atau kaki yang diciptakan lebih panjang, dan tiada pula tangan atau kaki yang diciptakan lebih pendek. Hikmah yang dapat diambil yaitu bahwa Allah senantiasa mencukupi kebutuhan makhluknya dengan seimbang, sempurna, dan lengkap. Banyaknya tahap kejadian manusia yang disusun dengan seimbang, hendaknya kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam kajian biologi, Tuhan menciptakan kita bertahap-tahap, agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah. Next, moderator. Selanjutnya, mengenai teori-teori evolusi organik zaman Renaissance. Pada tahun 1771, Buffon dalam bukunya yaitu Sejarah Alam mengatakan bahwa dunia organik itu tidak tetap, melainkan mengalami perubahan, dan eksperimennya ini dilakukan terhadap hewan peliharaannya, dan meyakinkan bahwa binatang itu cenderung melepaskan sifat aslinya sesuai dengan perjalanan waktu. Lalu pada tahun 1794, Erasmus Darwin, yaitu kakek dari Charles Darwin ini, dengan bukunya Zoonomia, memberikan penjelasan mengenai evolusi makhluk hidup, bahwa hewan yang berdarah panas jutaan abad sebelum sejarah umat manusia itu berasal dari suatu jaringan yang hidup. Kemudian Jean Baptiste de Lamarck, ahli botani dari Prancis, pada tahun 1794 sebagai pengajar sejarah alam di Museum Nasional Prancis. Pada tahun 1801, dia memberikan kerangka teori evolusinya pada pidato pengukuhan. Dan kemudian pada tahun 1809, menerbitkan karya besarnya dalam bukunya, yaitu Filsafat Ilmu Hewan. Selanjutnya yaitu kerja ilmiah Darwin. Untuk mendapatkan suatu teori atau hal yang belum ada sebelumnya, tentunya seorang ilmuwan itu telah melakukan beberapa perjalanan. Perjalanan di sini berhubungan dengan waktu, juga teman perjalanan dan sebagainya. Nah, dan di sini Darwin memiliki kerja ilmiah. Yang pertama yaitu
beliau mengeksplorasi Amerika Serikat. Darwin ini pada saat mengeksplorasi Amerika Serikat direkomendasikan oleh Profesor Henslow sebagai naturalis atau ahli alam dalam ekspedisi ilmiah sepanjang pantai timur Amerika Selatan ke arah selatan dan pantai barat ke arah utara dengan menggunakan kapalnya yang bernama Beagle. Kemudian penemuan-penemuan Darwin selama masa pelayaran dan selanjutnya yaitu teori Charles Lyell tentang unitarianisme. Pada awal perjalanan, ia dianjurkan oleh Henslow tadi untuk membaca buku karangan dari Charles Lyell. Lyell ini berpendapat bahwa benua, daratan, dan pegunungan tidak dibentuk oleh air bah pada masa Nabi Nuh, melainkan oleh hujan, angin, gempa bumi, gunung api, serta kegiatan alam lainnya. Sedangkan kekuatan ini hingga kini masih tetap dapat mengubah bumi. Henslow ini perlu diketahui juga dia merupakan seorang ilmuwan, namun dia masih menganggap bahwa gagasan itu liar. Tetapi bagi Darwin yang sedang membaca buku tentang Lyell ini, dia menjadikan hal tersebut sebagai inspirasi serentetan pemikiran baru dan membuat dia bangga dan terpesona. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh Pratiwi. Kepada Pratiwi dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang penemuan pertama dari teori Lyell. Nah, pada tanggal 16 Januari 1862, kapal Beagle berlabuh di Kepulauan Tanjung Verde. Dari atas kapal, dia melihat jalur putih yang lebar dan terbentang di sepanjang permukaan karang. Setelah dia memanjat karang itu, dia menemukan ribuan karang laut, terutama pada batu gamping putih yang mirip dengan karang yang dikumpulkannya di pantai, sebelum berlayar dengan kapal Beagle. Nah, dengan berpedoman pada buku Lyell, Darwin mengungkapkan cerita yang mengasihkan. Selanjutnya penemuan pertama dari teori Lyell itu lapisan karang putih itu sebelumnya merupakan bagian dasar laut. Pada suatu waktu di masa lampau, gunung berapi mengeluarkan laharnya. Larva panas itu mengalir ke dasar laut dan menutupinya. Larva panas itu mengubah lapisan atas laut menjadi batu kristal dan sebagian lagi menjadi batu padat. Selanjutnya, suatu daya dapat mengangkatnya ke atas, sehingga pada waktu itu ditemukan oleh Darwin di tepi pantai. Maka dengan mengamati fakta-fakta masa lalu itu di berbagai tempat akan dapat menyimpulkan rahasia di dunia dewasa ini, kata Darwin. Selanjutnya penemuan tentang kekerabatan binatang masa lampau dengan sekarang. Fosil itu membuktikan bahwa sudah menghuni Amerika Selatan sejak dahulu dan punah sebelum orang Spanyol tiba di sana untuk pertama kalinya. Nah, Darwin menulis fakta yang menakjubkan dalam sejarah mamalia bahwa di Amerika Selatan seekor kuda pribumi hidup serta punah dan berabad-abad kemudian digantikan oleh kuda bawaan orang Spanyol. Nah, Darwin menemukan beberapa fosil yang
memanjat di antara kerikil dan lumpur di sepanjang sungai tua di Pampa, Argentina. Salah satunya Toxodon yang tubuhnya hampir sebesar gajah. Di samping Toxodon, Darwin juga menemukan fosil gigi kuda di Pampa. Dia menduga bahwa fosil tersebut seusia dengan fosil kuda yang pernah ditemuinya, itu kuda Amerika Utara. Nah, fosil itu membuktikan bahwa sudah adanya penghuni Amerika Selatan sejak dahulu dan punah sebelum orang Spanyol tiba di sana. Selanjutnya, bukti kedua dari uniformitarianisme layar. Nah, pada bulan Desember tahun 1832, kapal begal berlayar memasuki perairan pantai Tierra del Fuego yang penuh dengan badai. Ketika kapal itu berlabuh di Teluk Good Success, segerombolan penduduk asli Fugo di tepi hutan yang menjorok pantai menyambutnya dengan seruan liar. Pakaian mereka terdiri dari kulit guanaco. Darwin menyimpulkan bahwa alam telah menyesuaikan manusia dengan iklim dan lingkungan yang menyedihkan. Selanjutnya itu observasi di Kepulauan Galapagos. Kepulauan Galapagos, tempat asal kura-kura. Pada bulan September 1835, begal bertolak ke barat memasuki Samudra Pasifik menuju Kepulauan Galapagos. Mula-mula, ia melihat kepulauan vulkanik itu gundul dan tampak kering. Di Kepulauan Galapagos ini, itu di Pulau Chatham, dia menemukan 2 ekor kura-kura besar yang masing-masing beratnya besar dari 90 kg. Berjalan santai di jalan yang biasa dilaluinya. Dia belum pernah menemukan kura-kura seperti itu di tempat lain di dunia. Kemudian dia mengetahui bahwa Kepulauan Galapagos merupakan tempat asal kura-kura. Darwin berpikir bahwa kedua kura-kura itu menyerupai makhluk dari masa sebelum mencairnya es. Selanjutnya itu kadal melaut merupakan adaptasi dengan lingkungan. Menurut buku yang pernah dibacanya, adalah binatang yang sering pergi ke laut untuk mencari ikan sebagai makanannya. Darwin, seorang ahli alam yang cermat, melakukan pembedahan terhadap beberapa hewan tersebut. Ternyata dia menemukan perut yang penuh dengan kunyahan gulma laut. Nah, oleh sebab itu, ternyata kadal hitam tadi bukan hanya kadal yang melaut, tapi adalah herbivora. Nah, Darwin mencatat bahwa kedua jenis kadal ini mempunyai struktur yang sama, tapi keduanya telah berlainan karena masing-masing telah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Tidak seorang pun tahu bagaimana Inua pada mulanya mencapai Galapagos. Teori yang paling mungkin didasarkan kepada kemampuan yang istimewa untuk pergi jauh dalam waktu yang lama. Beberapa kadal Amerika Selatan mungkin dapat bertahan hidup terapung di atas rakit alam dan akhirnya sampailah di Galapagos. Hanya selanjutnya penemuan pengaruh penyebab secara geografis. Itu di Kepulauan Galapagos ini, Darwin melengkapi koleksi dengan berbagai golongan tumbuhan dan hewan. Kebanyakan jenis yang ditemukan mirip dengan yang hidup di daratan Amerika yang terpisah dengan lautan sejarak 800 sampai 970 km. Selanjutnya eksplorasi di New Zealand dan Australia.
Darwin hanya melakukan kunjungan-kunjungan singkat di New Zealand dan Australia, sehingga tak banyak memberi Darwin kesempatan melakukan eksplorasi berkelanjutan dibandingkan yang dilakukan di Amerika Selatan. Tetapi, dia memanfaatkan waktunya dengan baik untuk meneliti terumbu karang dan laguna di Laut Pasifik dan Hindia. Menyaksikan sepasang platypus bermain di sebuah sungai di Australia. Selanjutnya, eksplorasi di Afrika. Dalam buku di The Descent of Man, Darwin berspekulasi bahwa manusia diturunkan dari kera yang masih memiliki otak kecil, namun sudah dapat berjalan tegak. Tangan dari kera kecil tersebut telah dapat digunakan untuk keperluan selain berjalan. Dalam pemikiran Darwin, kera yang dimaksud mungkin berasal dari Afrika. Mengapa kera Afrika? Ternyata objek penelitian Darwin adalah kera Afrika, mungkin Simpase paupan sp, yang berada di kebun binatang London. Selanjutnya, dari pengamatan terhadap kera Afrika, Darwin beranggapan bahwa mungkin sekali nenek moyang manusia modern berasal dari Afrika, mengingat di Afrika terdapat simpanse dan gorila. Dua hewan yang memiliki kekerabatan sangat dekat dengan manusia modern. Anggapan ini merupakan lanjutan dari teori evolusinya yang menyatakan bahwa mungkin sekali suatu spesies yang masih hidup di suatu wilayah atau terutama dari kelas mamalia memiliki kekerabatan yang dekat dengan salah satu spesies yang berevolusi dari wilayah tersebut. Baik, terima kasih kepada Pratiwi atas pemaparan materinya. Selanjutnya mengenai perumusan teori evolusi dan perkembangan teori evolusi Darwin akan dipaparkan oleh Nur Mutiara. Pada Nur Mutiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai perumusan teori Darwin. Secara ringkas teori Darwin yaitu teori Darwin merupakan teori evolusi yang dikenal dengan natural selection. Teori seleksi alam ini dipaparkan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau terdiri dari 11 bab selesai pada bulan Juni 1858 pada 1 Juli 1858. Pokok-pokok karya Darwin ini dibacakan di depan sidang perkumpulan ilmiah Linnaeus City di London. Isi buku merupakan uraian yang panjang tentang fakta dan sekumpulan faktor-faktor yang prinsip dan dijadikan dasar dalam mengungkapkan teori evolusinya. Namun, inti dari konsep teori Darwin menurut Sastrodihardjo terdiri dari dua konsep utama. Yang pertama, konsep perubahan secara evolusi dan konsep mengenai seleksi alam. Sedangkan menurut Roman ada 4 kelompok faktor yang prinsipnya dijadikan sebagai dasar untuk mengukuhkan teori evolusi, tapi sebenarnya tidak termasuk ke dalam kedua konsep utama di atas. Next, yang pertama itu mengenai konsep perubahan secara evolusi. Perubahan secara evolusi meliputi dua dasar. Yang pertama, prinsip geologi atau gradualisme or uniformitarianisme.
Yang pertama, menurut teori ini, pembentukan dengan segala isinya termasuk pembentukan gunung, daratan, dan lembah tidak diciptakan pada 4004 SM. Perubahan yang berangsur-angsur sudah berlangsung jutaan tahun sebelumnya. Perjalanan menjelajahi dunia dengan kapal Bagley bersama tim ekspedisi ilmiah dan guru besarnya Hans Slow. Pada tanggal 16 Januari 1832, kapal Bagley berlabuh di Kepulauan Tanjung Ward. Kemudian kapal Bagley menghabiskan waktu setahun lebih untuk menelusuri pantai Amerika Selatan dan kembali ke Tierra del Fuego, yaitu pada bulan Juni 1934. Sebelum Darwin selama 3 tahun mempelajari tenggelamnya tanah sepanjang pantai Amerika Serikat. Selanjutnya menelusuri pegunungan Andes. Next. Graded series atau penggolongan hewan dari bentuk yang sederhana kepada yang lebih kompleks dari bentuk yang umum kepada bentuk khusus. Yang pertama, mulai dari zaman sebelum Masehi, Aristoteles sudah membuat skala natural atau tangga kehidupan hewan, Linnaeus membuat klasifikasi hewan dan tumbuhan. Tangga kehidupan dari Lamarck dan persamaan dan perbedaan susunan anatomi dan fosil dari Kafir. Darwin menemukan beberapa fosil tulang yang memanjat di antara kerikil dan lumpur di sepanjang dasar sungai tua di Pampa, Argentina. Yang ketiga, memasuki perairan pantai Tirta del Fuego disambut liar oleh penduduk asli Fugo. Yang keempat, pada September 1835, kapal Bagley bertolak ke barat memasuki Samudra Pasifik menuju Kepulauan Galapagos. Yang kedua, konsep mengenai seleksi alam. Konsep seleksi alam ini bertolak dari grup faktor utama ketiga dan keempat. Yang A, plant and animal breeding. Darwin memiliki titik tolak bahwa kunci yang membuka keberhasilan peternak adalah seleksi. Yang B, population growth. Faktor keempat yang mendasari Darwin adalah population growth atau pertumbuhan populasi seperti yang terdapat di dalam buku T.R. Malthus yang berjudul Essay on the Principle of Population dalam tahun 1798. Yang ketiga yaitu mengenai perkembangan teori evolusi. Sebelum mengalami penyempurnaan teori seleksi alam, Darwin ini cukup banyak mendapat kritik dan pemikir dari ahli-ahli biologi antara lain. Yang pertama dari Herbert Spencer pada tahun 1820 hingga 1903. Beliau merupakan seorang filosof bangsa Inggris, tidak menyetujui seleksi alam diartikan sebagai suatu perjuangan atau perkelahian langsung antara individu. Hal ini terlihat dari ungkapannya yaitu nature as read in tooth and claw. Yang kedua yaitu W.E. Johansen pada tahun 1909. Beliau merupakan seorang ahli pertanian bangsa Amerika, mengkritik pandangan yang menganggap bahwa peristiwa seleksi alam sebagai sebab utama terjadinya evolusi. Berikutnya T.H. Morgan yang merupakan salah satu perintis dalam menjelaskan faktor hereditas yang mendukung proses evolusi dan mengatakan bahwa seleksi alam tidak penting. Berikutnya yaitu Leo Darwinisme. Pada tahun 1930-an timbul suatu pandangan baru mengenai evolusi, yaitu neo-Darwinisme. Modern synthesis yang merupakan gabungan dan interaksi antara berbagai cabang ilmu biologi dalam menjelaskan evolusi. Selanjutnya yaitu neo-Darwinisme menunjukkan ada 4 kelompok besar penyebab peristiwa evolusi. Yang pertama yaitu mengenai mutasi dan reproduksi seksual. Mutasi dan reproduksi seksual adalah merupakan pembahasan yang panjang yang melibatkan berbagai cabang ilmu dalam ilmu biologi. Dampak dari peristiwa mutasi gen akan berakibat kepada faktor reproduksi yaitu rekombinasi gen pada peristiwa pembentukan gamet melalui hukum genetika, yaitu segregasi dan kombinasi acak dari Mendel. Yang kedua, seleksi alam dan seleksi buatan. Seleksi alami dan seleksi buatan ini memiliki 3 tipe. Yang pertama, tipe stabilizing, yaitu sebagai besar dari tipe seleksi alam adalah tipe stabil. Yang kedua, tipe
situasional. Kelebihan dan keunggulan suatu individu adalah merupakan faktor mengarahkan ataupun merupakan signal untuk berlangsungnya proses seleksi dan akan memberikan kesempatan untuk menghasilkan proses evolusi. Yang ketiga yaitu tipe disruptif. Disruptif merupakan lawan dari tipe stabilizing yang merupakan kondisi yang tidak stabil walaupun tipe seleksi alam ini sangat jarang terjadi. Karena pada umumnya berperan penting untuk menghasilkan produksi evolusi. Yang ketiga, genetic drift. Genetic drift merupakan kelompok ketiga yang berperan dalam evolusi makhluk hidup, yaitu genetic drift. Merupakan penyimpangan genetik kesempatan terjadinya lebih besar pada populasi kecil. Yang keempat, isolation. Isolation mekanisme isolasi merupakan suatu syarat yang harus dilalui dalam mekanisme evolusi dengan terjadinya mekanisme isolasi. Apakah mekanisme isolasi geografis atau isolasi reproduksi akan memberikan peluang terjadinya seleksi alam? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Mutiara atas pemaparan materinya. Demikianlah pemaparan dan presentasi materi dari kelompok 5. Untuk sesi kritik dan saran, lalu tambahan materi, serta sesi tanya jawab akan dilanjutkan di forum di e-learning ataupun di WA Group. Dan, sebelum itu kami dari kelompok 5 ingin meminta maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekeliruan dalam penyampaian kata atau ejaan. Semoga dapat dimaklumi. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.